Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan kami di podcast SMPN 2 Sumedang. Pada hari ini adalah kita memperingati sebuah hari besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada 27 Rajab di 10 tahun kenabian Rasulullah SAW. Dan pada saat ini kami dari SMPN 2 Sumedang sedang memperingati peristiwa besar tersebut bersama narasumber kita, yaitu Ibu Ustazah Iis Daria, kemudian dengan dua anak kami tercinta di sini. Halo guys, how have you been doing? Okay, hope you are all good. Dan semua kami di sini juga mendoakan supaya kalian semua yang ada di rumah juga tetap sehat, tetap ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa 3M-nya, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Baiklah, kita mulai podcast hari ini. Silahkan anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bani Rizal Nani dari kelas 8F, dan rekan Saya Kaula Kanza dari kelas 8A. di sini kami ada beberapa pertanyaan mengenai Isra Mi'raj. Yang pertama, kapan sih terjadinya Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu terjadi setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh seorang tokoh yang selalu memberikan motivasi dalam perjuangannya menegakkan agama Islam, yaitu pamannya bernama Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Kemudian dua orang tersebut diambil sama Allah dan mereka meninggal dalam 1 tahun bersamaan. Nah, makanya para mufassir, para ulama menyebutkan tahun itu dinamakan dengan Amul Huzni, yaitu dalam artian tahun kesedihan. Pada saat itulah Allah memberikan untuk membahagiakan hati, menghibur hati Rasulullah SAW, maka Allah mengundang Rasul untuk bertemu beliau, ya, untuk menenangkan hatinya. Nah, di sanalah Isra dan Mi'raj terjadi, tepatnya pada tahun ke-10 setelah Rasulullah menerima wahyu dari Allah. Kanza, ada pertanyaan? Selanjutnya, apakah perintah sholat terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj? Nah, untuk perintah sholat yang 5 waktu, ya, itu bukan terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj sendiri, bukan terjadi pada saat itu. Namun perintah sholat 5 waktu itu terjadi setelah adanya Isra Mi'raj, karena hasil daripada pertemuan, ya, diskusi antara Rasulullah dengan Allah, hasil curhatan Rasul kepada Allah ketika bertemu wajahnya Allah, ya, di Sidratul Muntaha di sana, itu menghasilkan sebuah perintah, yaitu berupa sholat yang 5 waktu. Pada awalnya itu bukan 5 waktu, pada awalnya itu 50 rakaat, 50 rakaat, ya, 50 rakaat, bukan 17 rakaat. Jadi 50 waktu, ya, maaf, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Namun atas inisiatif dari nabi-nabi yang lain, yang karena di antara langit ke-1 dengan langit ke-7 itu ada nabi-nabi yang bertemu dengan Rasulullah, ya, walaupun secara ruhnya saja, ya, yang berkomunikasi dengan Rasulullah, karena kasihan, ya, merasa kasihan nabi-nabi yang lain terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW, karena fisiknya dilihat, kalau dari fisik umatnya Nabi Muhammad itu lebih kecil daripada umat-umatnya
Adam, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Ya, karena mungkin disebabkan juga umatnya Nabi Muhammad SAW itu umat yang terakhir, ya, jadi umat akhir zaman disebutnya ya. Jadi umatnya Nabi terakhir, jadi bahwa tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka fisiknya itu kecil-kecil dibanding umat-umatnya Nabi Adam dan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, atas usulan mereka juga nabi-nabi yang lain, maka menyuruh Rasulullah untuk bernegosiasi kepada Allah SWT sehingga tidak memberatkan umatnya. Maka terjadilah sholatnya jadi 5 waktu. Nah, setelah selesai singkat cerita, sampailah ke bumi lagi beserta malaikat Jibril, ya, kemudian disampaikanlah hasil pertemuan dengan Allah kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian di sana yang pertama kali membenarkan yaitu sahabatnya bernama Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus merupakan ayah mertuanya. Karena Rasulullah setelah sepeninggalnya Siti Khadijah, Rasulullah menikah dengan anaknya, sahabatnya yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Nah, jadi yang pertama kali mempercayai perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan di sanalah disampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Allah, beliau mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Mulai dari sanalah sholat yang 5 waktu diperintahkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Mengenai sholat itu kan wajib ya. Ada beberapa keutamaan sholat. Apa ada sih Bu keutamaan sholat tersebut? Keutamaan sholat ya, yang namanya wajib ya, pasti setiap kita berpikir bahwa setiap Allah memerintahkan, ya, setiap ada perintah pasti ada reward, pasti ada pahala yang akan Allah berikan. Nah, di antaranya yaitu perintah sholat yang 5 waktu. Apa keutamaannya bagi orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu? Di dalam kitab Irsyadul Ibad ya, dijelaskan bahwa ada 5 keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi sholatnya sholat seperti apa? Tentunya sholatnya bukan hanya sekedar sholat jungkel-jungkel seperti pakatong kalau bahasa Sunda itu ya, bukan seperti itu. Tetapi yang sholatnya mungkin yang dengan ilmunya. Jadi sebelum sholat itu kan tentunya banyak hal-hal yang harus kita laksanakan. Seperti halnya kita lihat definisi sholat ya. Sholat itu kan kalau menurut istilah ilmu fikih itu sholat itu sesuatu yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tentunya dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ada syarat wajibnya, ada syarat sah sholatnya, kemudian ada rukun sholatnya juga. Nah, itu ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Jadi sholat yang bagaimana yang Allah maksud yaitu sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang sudah disyariatkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sholat yang seperti itu ya, jadi yang disertai ilmunya. Dalam keterangan lain dikatakan bahwa seseorang yang melaksanakan sholat tidak tahu ilmunya, walaupun mereka itu 1000 kali rakaat ya, 1000 rakaat mereka laksanakan, tapi tidak tahu ilmunya sholat bagaimana, nah itu tidak akan ada pahalanya, akan sia-sia. Tetapi beda dengan 1 rakaat dikerjakan oleh orang yang tahu ilmunya tentang sholat, nah itu yang akan mendapatkan keutamaan, itulah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama keutamaannya adalah dengan sholat menjadi orang yang baik. Pasti insya Allah kalau kita bisa melaksanakan sholat, rajin melaksanakan sholat, tahu ilmunya sholat, nah di sana ada edukasinya yaitu menjadi manusia yang baik.
Manusia yang baik itu artinya yang bisa mencegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Ya. Jadi perbuatan kalau fahsya itu kemungkaran yang ada kaitannya dengan hati, seperti dia tidak iri, dia tidak dengki, dia tidak hasud, kemudian juga dia tidak mengerjakan hal-hal yang misalnya seperti zina dan yang lainnya, itu kan kaitannya dengan hati dan nafsu. Ya, mungkar, fahsya gitu ya. Jadi sholat bisa menolak seseorang berbuat fahsya. Kemudian juga dengan sholat seseorang bisa mencegah dari yang mungkar. Kalau yang mungkar itu, yang dimaksud kemungkaran itu adalah yang kaitannya dengan fisik. Seperti halnya dia tidak, orang yang sholat tidak mungkin mencuri, kan kaitannya dengan fisik, ya, memukul orang, membunuh, itu ya. Jadi salah satunya keutamaannya adalah mendidik manusia menjadi orang yang baik. Kemudian yang kedua, dengan sholat itu bisa membuat hati kita tenang, ya. Seperti halnya dikatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 148, tatma'innul qulub. Nah, itu yang dimaksud dengan tatma'innul qulub adalah ketenangan hati. Nah, jadi dengan sholat, insya Allah mendidik manusia tenang hatinya, nyaman, ya, sesulit apapun yang dia hadapi, insya Allah akan tenang gitu ya menghadapinya, tidak akan galau ya Pak. Gitu. Terusan yang ketiga, akan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap kesulitan pasti dibarengi dengan kemudahan. Tuh. Kemudian yang keempat, doanya itu akan Allah segera kabulkan. Kemudian yang kelima, keutamaannya akan mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang soleh, dan kemudian akan selalu bersanding dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, jadi kesuksesan itu tidak hanya bisa dicari dengan hal materi, gitu ya. Sukses itu tentang hati, seperti tadi yang di atas tatma'innul qulub. Jadi yang dinamakan sukses itu bahagia hati, tenang hati. Ya, walaupun kita misalkan punya jabatan yang tinggi, punya materi yang berlimpah, tetapi hati kita tidak tenang, berarti itu tidak tatma'innul qulub. Salahnya belum mulainya apa? Mungkin itu yang seputar keutamaan sholat. Nah, kalau misalkan kita jarang sholat, nggak melaksanakan sholat, itu kira-kira siksaannya apa aja? Nah, kita jarang atau tidak pernah sholat? Tidak pernah sholat, dan tidak mengerjakan sholatnya itu bolong-bolong. Bolong-bolong. Di dalam Al-Quran itu ada yang menyepelekan sholat. Ini belum ke orang yang belum tidak mengerjakan sholat. Ini hanya menyepelekan saja, ya, melalai-lalai, gitu ya. Misalkan Bayu suruh sholat sama ibunya, Bayu sholat, bentar lagi kek, nanti akhirnya di jadi bangke kalau bahasa Sunda ya. Nah, itu orang yang seperti itu sudah termasuk orang yang munafik. Ya, itu sudah termasuk orang yang munafik. Ya, dengan menyepelekan, melalai-lalaikan salat, bahkan di dalam surah Al-Maun, wawailul lil musallin, dan neraka bagi orang yang melalaikan salat. Yang tidak, bukan yang tidak mengerjakan, tetapi menyepelekan, menunda-nunda waktu salat. Itu sudah neraka tempatnya. Nah, apalagi orang yang tidak melaksanakan salat. Na'udzubillah ini itu ada di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada 15 siksaan yang akan disampaikan oleh Allah kepada orang yang tidak melaksanakan salat. Di antaranya yang 15 itu, yang 5 itu akan disampaikan Allah ketika di dunia. Apa saja yang 5 itu? Yang pertamanya akan dicabut sama Allah, ya, dihilangkan keberkahan dalam hidup. Jadi kebaikannya itu akan dihilangkan. Alhamdulillah, Allah
Allahumma barik. Kemudian yang kedua, akan dihilangkan ciri kesalehannya. Yang ditunjukkan itu salahnya aja, tidak salehnya. Mau salah, soleh. Amin. Nah itu. Kemudian yang ketiga, setiap amal perbuatannya tidak akan dikasih pahala sama Allah, karena sholatnya tidak. Ya, tapi kalau kita sholatnya dilaksanakan kan ibarat kalau kita punya nilai, itu nilai 1. Sholat 1, misalkan pekerjaan-pekerjaan selain sholat itu nilainya 0,000 sampai berapapun 0 itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki sholat, tidak melaksanakan sholat. Tidak akan ada artinya kamu berbagi dengan teman kalau kalian tidak mengerjakan sholat. Seperti halnya sebentar lagi kalian puasa Ramadan. Kalian puasa Ramadan tetapi tidak melaksanakan sholat, berarti puasa Ramadannya tidak akan diberikan pahala karena tidak melaksanakan sholat. Tapi kalau kalian melaksanakan sholat kalian waktu sudah ada poin 1 tambah puasa wajib 1 jadi 10 dan belum yang lainnya. Tuh. Kemudian yang keempatnya akan dikabulkan, akan diangkat ke langit, dikabulkan doanya. Setiap permintaannya Allah akan kabulkan. Ya tentunya dengan sholat yang bagaimana yang tadi itu sudah sebutkan, ya, yang ketentuan syaratnya yang ilmunya tahu. Tetapi ketidaktahuan kita itu, misalkan kita tahu sekarang ilmunya sampai di sini, kita jangan puas sampai di sana, terus harus bertanya lagi, terus pokoknya setiap hari kalau ilmu itu ya, setiap hari itu harus kita perbaiki, harus kita cari gitu ya, jangan merasa sudah cukup sampai di sini. Justru semakin kita mengetahui, semakin lebih kita mengetahui lebih detail tentang ilmu itu, kita akan merasa kurang. Oh saya belum sempurna, jadi jauh untuk kita punya sifat sombong, gitu ya. Jadi itu doanya akan diangkat. Kemudian yang kelima, tidak akan sampai kalau didoakan oleh orang-orang yang soleh. Misalkan orang tua kalian mendoakan kalian, tapi kalian tidak pernah sholat. Jadi itu doa dari orang tuanya tidak akan sampai. Kan doa orang tua itu mustajab ya, keramat di dunia. Jadi kalau kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kalau kita ingin bahagia itu harus doa orang tua. Tetapi kalau doa orang tua itu akan sampai kepada kita ketika kita melaksanakan sholat. Kalau kita sholat kemudian orang tua mendoakan, itulah yang akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau misalkan tadi Kanza bilang kalau Kanjanya tidak sholat, mamanya terus mendoakan, ya tidak akan sampai, tidak akan terlaksana. Doa orang tua itu tidak akan jadi keramat. Kenapa? Ya karena kamunya tidak melaksanakan sholat, tapi bukan Kanza ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu itu mungkin diantaranya dari 15, yaitu yang disampaikan di dunia. Dan terakhir Bu, apakah hal yang harus kita lakukan dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini? Mungkin yang menjadi perenungannya yang harus kita tafakurkan. Jadi itu bagus ya pertanyaannya. Perenungan itu muhasabah ya, muhasabah, introspeksi ya, lebih tepatnya itu introspeksi diri. Itu harus dibiasakan justru. Ya, dengan adanya Isra Mi'raj ini kita harus introspeksi diri ya. Setiap hasil daripada Isra Mi'raj kita itu. Nah, ini apa yang harus kita renungkannya, hasil daripada Isra Mi'raj, esensi atau isi daripada Isra Mi'raj itu sendiri yang harus kita jadi introspeksi diri kita, menjadi diri kita lebih baik. Dengan sholat kita akan naikkan derajat kita. Seperti halnya pada peribahasa sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naik derajatnya orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman. Jadi sinyal kita itu akan naik ketika kita melaksanakan sholat. Jadi mi'rajul mu'minin. Jadi mi'rajnya, hakikatnya itu mi'rajnya, naiknya derajat seseorang itu, orang yang beriman adalah dengan pelaksanaan sholat. Siswa SMPN Negeri
podcast kita hari ini, yaitu untuk memperingati peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj ini, kita semua bisa menangkap esensinya, kita bisa memperbaiki diri dengan perenungan yang kita dapatkan dari peringatan Isra Mi'raj ini, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang soleh-solehah. Amin. Baiklah, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.